Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak dan rekan-rekan semuanya. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami akan mempresentasikan hasil analisis mengenai implementasi sistem informasi dalam e-bisnis pada perusahaan Indrive. Topik ini kami pilih karena saat ini perkembangan teknologi digital sudah mengubah hampir seluruh proses bisnis. Salah satunya yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari adalah layanan transportasi online. Dari banyaknya platform yang ada, kami memilih Indrive karena memiliki pendekatan yang cukup unik dibandingkan para kompetitornya, yaitu menggunakan sistem negosiasi harga secara langsung antara penumpang dan pengemudi. Melalui presentasi ini, kami akan menjelaskan teori e-bisnis, bagaimana sistem informasi diterapkan pada Indrive, kelebihan dan kekurangannya, serta memberikan usulan pengembangan sistem yang menurut kami dapat meningkatkan kualitas pelayanan dari perusahaan. Oke, next. Nah, sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri kami masing-masing. Yang pertama ada saya sendiri, Abdullah Safero Hidayat, dengan NPM 251111023. Dan saya Muhammad Deva Ariandi dengan NPM 2511111022. Dan saya Muhammad Rizky dengan NPM 2511111009. Saya Nia Normala 251111015. Oke, next. Nah, di sini ada outline-nya yang kami ambil dari makalah yang kami buat. Yang pertama, untuk presentasi kali ini, yang pertama akan kami bahas yaitu pendahuluan. Terus yang kedua ada analisis teoritis. Yang ketiga ada studi kasus untuk perusahaan yang kami ambil yaitu Indrive. Yang keempat ada perancangan informasi. Dan yang terakhir ada kesimpulan dan saran. Oke, next. Kita masuk ke pendahuluan yang dimulai dari latar belakang. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini dalam beberapa tahun terakhir telah mendorong perubahan besar dalam dunia bisnis. Jika sebelumnya perusahaan menjalankan operasional secara konvensional, sekarang hampir semua aktivitas mulai dari pemasaran, transaksi, layanan pelanggan, sampai pengambilan keputusan dilakukan secara digital. Perubahan ini melahirkan konsep e-bisnis, yaitu pemanfaatan teknologi dan internet untuk mendukung seluruh proses bisnis. Salah satu sektor yang paling terdampak adalah transportasi berbasis aplikasi atau ride hailing. Nah, di tengah dominasi perusahaan besar seperti Grab, Gojek, dan Uber, muncul Indrive yang menawarkan pendekatan berbeda melalui sistem negosiasi harga. Pendekatan tersebut menarik untuk dianalisis. Kenapa? Karena menunjukkan bagaimana sistem informasi tidak hanya menjadi alat operasional, tetapi juga menjadi pembentuk strategi bisnis untuk perusahaan-perusahaan. Oke, sekarang masuk ke rumusan masalah. Nah, berdasarkan latar belakang yang tadi sudah saya sebutkan, kelompok kami ini merumuskan beberapa pertanyaan utama. Yang pertama, bagaimana sih konsep dasar e-bisnis dan komponen-komponennya, yang komponen-komponen sistem yang mendukung. Nah, yang kedua, bagaimana penerapan sistem informasi pada perusahaan Indrive. Yang ketiga, apa saja kelebihan dan kekurangan dari implementasi sistem tersebut. Nah, dan yang terakhir, bagaimana sih rancangan pengembangan sistem yang dapat meningkatkan kualitas layanan Indrive ke depannya. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi dasar dalam proses analisis yang kami lakukan pada makalah yang sudah kami buat. Oke, selanjutnya untuk slide selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang analisis teoritis. Next. Nah, jadi sebelum kita masuk ke studi kasus, kita harus memahami terlebih dahulu dasar-dasar e-bisnis atau konsep-konsep e-bisnis. Pertama, e-bisnis itu merupakan penggunaan internet dan teknologi digital yang gunanya itu untuk menjalankan aktivitas bisnis secara menyeluruh.
Nah, banyak di antara kita yang menganggap bahwa e-bisnis dan e-commerce itu sama, padahal itu kedua hal yang berbeda. E-commerce itu dia lebih fokus ke transaksi jual beli secara elektronik, sedangkan e-bisnis dia lebih fokus ke cara pengelolaan data, pelayanan pelanggan, pemasaran, hingga sistem pendukung keputusan. Nah, dalam praktiknya, e-bisnis ini memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan salah satunya efisiensi operasional, pengurangan biaya, memperluas pasar, dan meningkatkan pengalaman pelanggan. Lalu ada beberapa model yaitu yang pertama ada B2B, yang kedua ada B2C, yang ketiga ada C2C, dan yang keempat ada P2P. Nah, konsep inilah yang menjadi dasar perusahaan digital modern. Contohnya seperti InDrive. Next. Nah, lalu ada komponen sistem informasi. Nah, dalam e-bisnis, di sini ada beberapa komponen sistem informasi. Yang pertama itu ada hardware atau perangkat keras. Contohnya seperti server, smartphone, jaringan, dan juga pusat data. Yang kedua itu ada software. Contohnya seperti aplikasi, database, AI, yang mana itu akan menjalankan seluruh proses bisnis. Lalu yang ketiga ada data. Nah, saat ini data itu dianggap aset yang paling penting dan juga berharga karena dia akan menjadi dasar untuk kita analisis dan juga kita ambil keputusan. Lalu yang terakhir ada people atau manusia yang mana dia akan menggunakan data tersebut untuk mengelola sistem atau bisa juga untuk menganalisis dan juga mengambil keputusan. Nah, keempat komponen ini itu harus berjalan secara seimbang agar perusahaan itu dapat beroperasi dengan baik dan juga efektif. Next. Dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya masuk ke studi kasus perusahaan. InDrive merupakan perusahaan teknologi transportasi yang berdiri pada tahun 2013. Yang membuat perusahaan ini berbeda adalah penggunaan model peer-to-peer berbasis negosiasi harga. Jadi, pengguna dapat menentukan harga terlebih dahulu, kemudian pengemudi memilih menerima atau menolak. Pendekatan ini dibuat untuk memberikan transparansi dan dianggap lebih adil dibanding sistem tarif otomatis. Melalui strategi tersebut, InDrive berhasil berkembang menjadi salah satu platform ride-hailing terbesar dan memperluas operasinya ke banyak negara. Slide. Untuk menjalankan operasional, InDrive memanfaatkan berbagai sistem informasi. Yang pertama adalah aplikasi mobile sebagai pusat layanan. Kemudian terdapat GPS dan sistem pemetaan untuk menentukan lokasi dan rute. Selanjutnya ada sistem CRM yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan pengguna dan pengemudi. Selain itu, kualitas dan pelacakan perjalanan. Tidak hanya itu, perusahaan juga menggunakan analitik data dan bisnis untuk membantu pengambilan keputusan strategis. Semua sistem tersebut saling terhubung sehingga menciptakan pengalaman pengguna yang lebih efisien. Next. Dari hasil analisis yang dilakukan, kami menemukan beberapa kelebihan. Yang pertama, transparansi kedua, efisiensi operasional karena model bisnis yang lebih ringan. Ketiga, kemampuan
ekspansi global. Namun terdapat beberapa kekurangan, misalnya proses negosiasi dapat memakan waktu lebih lama. Kemudian terdapat ketidakpastian harga dan keterbatasan ekosistem layanan dibanding platform lain. Selain itu, regulasi di beberapa negara juga menjadi tantangan tersendiri. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya ada perancangan sistem informasi, di mana di sini kita sudah membuat perancangan proses bisnis dari perusahaan InDrive, yang dimana dibuat dalam aplikasi Bizagi dalam bentuk BPMN, yaitu Business Process Model and Notation. Di sini tuh ada sistem InDrive yang dimana terbagi menjadi 3 line. Yang pertama itu ada penumpang, yang kedua ada sistem AI, dan yang ketiga ada pengemudi. Untuk yang pertama itu mulai dari start, dari mulai penumpang, di mana penumpang ini buka aplikasi, lalu masukkan lokasi tujuan dan penjemputan, lalu menerima smart price suggestion. Di sini terbagi menjadi 2. Setuju harga atau tidak. Yang pertama itu ada gunakan harga rekomendasi, dan yang tidak itu ada input harga sendiri. Selanjutnya ada menunggu respon driver. Di sini ada pilihan juga, yaitu setuju counter offer, yang dimana ada konfirmasi kesepakatan atau juga menunggu driver yang lain. Selanjutnya ada perjalanan selesai, melakukan pembayaran, memberikan rating, dan juga ulasan, lalu selesai. Di line yang kedua itu ada sistem AI, yang dimana di sistem AI ini ada analisis data, historis, lalu lintas, real time, dan juga permintaan, menghasilkan smart price suggestion, mengirim penawaran ke driver terdekat, radiusnya itu 2 km. Di sini ada driver menerima, yang dimana jika menerima penawaran ke driver terdekat radius 2 km. Terus monitoring perjalanan real time, juga proses pembayaran dan melakukan pembayaran. Di mana untuk penerimaan penumpang ini tuh kita kasih waktu selama 2 menit. Dan ada pula juga pilihan di mana lebih dari 2 menit. Dan yang dimana juga ada memperluas radius pencarian. Yang ketiga itu ada pengemudi. Di line pengemudi ini menerima permintaan order notifikasi terbagi menjadi 3. Terima order, yaitu ada yang pertama terima dan juga konfirmasi, jika tidak ditolak. Counter offer, ajukan penawaran balik. Terus ada menjalankan perjalanan, memberikan rating penumpang, dan juga selesai. Selanjutnya ada proses yang kedua, yaitu adalah manajemen pengemudi, yang dimana di sini juga terjadi menjadi 3 line. Yang pertama ada calon pengemudi, sistem AI, dan juga tim verifikasi. Dimulai dari calon pengemudi, start, mengisi form pendaftaran, upload dokumen persyaratan, menunggu hasil verifikasi. Di sini terbagi menjadi 2, disetujui, ya ataupun tidak. Jika ya, akses dashboard pengemudi dan analitik pendapatan. Jika tidak, pendaftaran ditolak. Lalu dua-duanya selesai. Di sistem AI-nya, menerima dokumen dan juga menerima OCR, Optical Character Recognition, verifikasi wajah, face recognition, dokumen valid, jika ya tolak pendaftaran. Selanjutnya ada juga tim verifikasi, yang dimana di sini ada review dokumen oleh tim verifikasi,
Terbagi juga menjadi dua, jika ya, aktivasi akun pengemudi, jika tidak, tolak pendaftaran. Lalu, monitoring performa pengemudi otomatis, lalu rekomendasi pelatihan berbasis data, dan juga selesai. Rancangan sistem InDrive Smart Ecosystem, Smart Price AI, Driver Welfare, Dashboard, Integrated Safety System, Multi-Service Platform, Smart CRM, Regulatory Compliance Modul. Teknologi yang digunakan oleh InDrive ini adalah front React Native, backend Node.js atau plus Python, database PostgreSQL plus Mongo, AI-nya juga TensorFlow plus PyTorch, dan cloud-nya itu ada AWS dan juga Google. Hasil dan manfaat. Yang pertama itu ada retensi pengguna meningkat, negosiasi lebih cepat, pengalaman pengguna meningkat, perluasan layanan digital. Strategi bisnis sumber pendapatan melibatkan penciptaan berbagai saluran pendapatan untuk mengurangi ketergantungan pada satu sumber pendapatan. Di sini untuk menjalankan operasionalnya, InDrive menjalankan berbagai sistem informasi. Yang pertama adalah aplikasi mobile seperti pusat layanan, kemudian terdapat GPS dan sistem pemetaan untuk menentukan lokasi dan rute. Selanjutnya, ada sistem CRM yang digunakan untuk mengelola hubungan dengan pengguna dan pengemudi. Selain itu, terdapat sistem keamanan untuk verifikasi identitas dan pelacakan perjalanan. Tidak hanya itu, perusahaan juga menggunakan analitik data dan bisnis intelijensi untuk membantu pengambilan keputusan strategis. Semua sistem tersebut saling terhubung sehingga menciptakan pengalaman pengguna yang lebih efisien. Selanjutnya ada kesimpulan dan saran yang akan dibacakan oleh rekan saya. Sebagai penutup, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi merupakan elemen penting dalam keberhasilan e-bisnis. InDrive menjadi contoh bagaimana teknologi dapat digunakan untuk menciptakan model bisnis yang berbeda. Melalui pengembangan sistem yang diusulkan, perusahaan diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan dan mempertahankan pertumbuhan bisnis. Next. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, kelompok kami memberikan beberapa saran untuk pengembangan InDrive ke depannya. Saran pertama adalah mempercepat implementasi teknologi AI, khususnya Smart Price AI, agar proses negosiasi menjadi lebih cepat, namun tetap mempertahankan identitas utama InDrive, yaitu fleksibilitas harga. Saran kedua yaitu memperluas ekosistem layanan sehingga pengguna tidak hanya menggunakan aplikasi untuk transportasi, tetapi juga layanan digital lainnya. Selanjutnya, kami menyarankan peningkatan kesejahteraan pengemudi melalui integrasi sistem yang mendukung akses asuransi, pelatihan, dan layanan pendukung lainnya. Kemudian, aspek keamanan juga perlu diperkuat agar kepercayaan pengguna tetap terjaga. Terakhir, diperlakukan penelitian lanjut dan kerjasama dengan regulator agar inovasi bisnis dapat terus berkembang tanpa mengurangi perlindungan terhadap pengguna maupun mitra pengemudi. Terima kasih atas perhatian yang diberikan. Kami siap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.